Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Ibu dosen. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu, Dr. Ika Parmadewi, MPDT. Perkenalkan, nama saya Rizmi Zaskia dengan NIM 240430075. Saya akan menjelaskan laporan program ulangan tengah semester pengantar coding yang telah saya buat. Baiklah, program pertama yaitu program pembuatan mochi. Program pembuatan mochi ini dibuat untuk membantu pengguna dalam menghitung total bahan utama mochi berdasarkan jumlah mochi yang ingin dibuat. Dalam program ini, pengguna diminta untuk memasukkan jumlah mochi yang akan dibuat dan jumlah tepung ketan yang dibutuhkan untuk satu buah mochi dalam gram. Dalam program ini, diasumsikan bahwa setiap satu buah mochi membutuhkan 25 gram tepung ketan. Program kemudian akan menghitung total kebutuhan tepung ketan dengan cara mengalihkan jumlah mochi dengan kebutuhan tepung per mochi. Hasil perhitungan ditampilkan sebagai informasi total tepung ketan yang diperlukan. Baiklah, saya akan menjelaskan program pertama. Pada baris pertama, yaitu pada bagian header, pagar include stdio.h digunakan untuk menyediakan fungsi input dan output standar seperti printf dan scanf yang diperlukan untuk menampilkan teks ke layar dan menerima input dari pengguna. Selanjutnya, pada bagian deklarasi variabel, yaitu pada barisan keempat, int jumlah mochi titik koma digunakan untuk menyimpan jumlah mochi yang akan dibuat oleh pengguna. Pada baris kelima, int total tepung titik koma digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan total tepung ketan yang dibutuhkan. Pada baris keenam, yaitu int tepung mochi sama dengan 25 titik koma, menyimpan nilai tetap kebutuhan tepung ketan per mochi, yaitu 25 gram. Selanjutnya, pada bagian untuk menampilkan judul program, tepatnya pada baris ke-8, yaitu printf dalam kurung, tanda kutip, sama dengan 3 kali program pembuatan mochi sama dengan 3 kali garis miring n, tanda kutip, tutup kurung, titik koma. Digunakan untuk menampilkan judul program agar pengguna mengetahui fungsi dari program yang sedang dijalankan. Selanjutnya, pada bagian input jumlah mochi, tepatnya pada baris ke-10, yaitu printf, buka kurung, tanda kutip, masukkan jumlah mochi yang akan dibuat, titik 2, tanda kutip, tutup kurung, titik koma, dan pada baris ke-11, yaitu scanf, dalam kurung, tanda kutip, persen, D, tanda kutip, koma, dan jumlah mochi, titik koma, digunakan untuk program meminta pengguna memasukkan jumlah mochi. Nilai yang dimasukkan disimpan ke dalam variabel jumlah mochi. Nah, selanjutnya pada bagian proses perhitungan, tepatnya pada baris ke-13, yaitu total tepung sama dengan jumlah mochi, bintang, tepung per mochi, titik koma. Berfungsi untuk program menghitung total kebutuhan tepung ketan dengan mengalihkan jumlah mochi dengan kebutuhan tepung per mochi. Hasil perhitungan disimpan dalam variabel total tepung. Pada baris ke-15, yaitu printf, dalam kurung, tanda kutip, tepung ketan per mochi, titik 2, persen D, gram, garis miring, N, tanda kutip, koma, tepung per mochi, titik koma. Dan pada baris ke-16, yaitu printf, dalam kurung, tanda kutip, total tepung ketan yang dibutuhkan, titik 2, persen D, gram, garis miring, N, tanda kutip, koma, total tepung, titik koma. Ini berfungsi untuk program menampilkan informasi jumlah tepung per mochi. Program juga menampilkan total tepung ketan yang dibutuhkan berdasarkan input pengguna. Pada bagian akhir program, yaitu pada baris ke-18, yaitu return 0, titik koma, menandakan bahwa program telah selesai dijalankan dengan sukses.
Untuk outputnya bisa dilihat pada layar dengan menekan compile dan run. Lalu masukkan jumlah mochi yang akan dibuat. Di sini saya akan mengasumsikan pembuatan 50 buah mochi. Lalu tekan enter. Jadi total tepung ketan yang dibutuhkan yaitu 1.250 gram. Selanjutnya, saya akan menjelaskan program kedua, yaitu program data mahasiswa yang terdampak banjir. Program data mahasiswa yang terdampak banjir ini dibuat untuk mencatat dan menampilkan informasi dasar mengenai mahasiswa yang terkena dampak bencana banjir. Program akan meminta pengguna untuk memasukkan nama mahasiswa, NIM, program studi, dan status terdampak banjir. Data yang dimasukkan kemudian ditampilkan kembali oleh program sebagai bentuk pendataan awal yang dapat digunakan oleh pihak kampus dalam penanganan bencana. Baiklah, pada layar sudah tertera kode program untuk program kedua. Pada baris pertama, yaitu bagian header, pagar include stdio.h digunakan untuk mengakses fungsi input-output seperti printf dan scanf. Selanjutnya, pada bagian deklarasi variabel, yaitu pada baris ke-4, char nama dalam kurung kurawal 50 digunakan untuk menyimpan nama mahasiswa. Pada baris kelima, yaitu char name dalam kurung kurawal 20 titik koma digunakan untuk menyimpan NIM mahasiswa. Pada baris ke-6, yaitu char prodi dalam kurung kurawal 50 digunakan untuk menyimpan program studi mahasiswa. Pada baris ke-7, yaitu char status dalam kurung kurawal 20 menyimpan status terdampak banjir. Apakah mahasiswa tersebut terdampak atau tidak? Selanjutnya, bagian menampilkan judul program, yaitu pada baris ke-9, printf dalam kurung tanda kutip sama dengan 3 kali program data mahasiswa terdampak banjir sama dengan 3 kali garis miring n tanda kutip titik koma. Ini berfungsi untuk menampilkan judul program sebagai informasi awal bagi pengguna. Selanjutnya, pada baris ke-11, yaitu printf dalam kurung tanda kutip masukkan nama mahasiswa titik 2 tanda kutip titik koma. Pada baris ke-12, yaitu scanf dalam kurung tanda kutip person dalam kurung kurawal tanda pangkat garis miring n tanda kutip koma nama titik koma digunakan untuk memasukkan nama mahasiswa. Lalu format person dalam kurung kurawal tanda pangkat garis miring n memungkinkan input berupa teks dengan spasi. Selanjutnya, pada baris ke-14, yaitu printf dalam kurung tanda kutip masukkan NIM titik 2 tanda kutip titik koma, dan pada baris ke-15, yaitu scanf dalam kurung tanda kutip persen dalam kurung kurawal tanda pangkat garis miring n tanda kutip koma NIM titik koma berfungsi untuk meminta pengguna memasukkan NIM mahasiswa. Pada baris ke-17, yaitu printf dalam kurung tanda kutip masukkan program studi titik 2 tanda kutip titik koma, lalu pada baris ke-18, yaitu scanf dalam kurung tanda kutip persen tanda pangkat garis miring n tanda kutip koma prodi titik koma digunakan untuk meminta pengguna memasukkan program studi mahasiswa. Selanjutnya pada baris ke-20, yaitu printf dalam kurung tanda kutip masukkan status terdampak banjir dalam kurung ya atau tidak titik 2 titik koma. Lalu pada baris ke-21, yaitu scanf dalam kurung tanda kutip persen tanda pangkat
angkat garis miring N, tanda kutip, koma, status, titik, koma. Ini meminta pengguna memasukkan status terdampak banjir. Nah, pada baris ke-23 sampai baris ke-27, ini berfungsi untuk program menampilkan kembali seluruh data mahasiswa yang telah dimasukkan. Tujuannya adalah untuk memastikan data telah tercatat dengan benar. Pada baris ke-29 yaitu return 0, titik koma, ini menandakan bahwa program selesai dijalankan tanpa kesalahan. Untuk outputnya bisa dilihat pada layar dengan mengklik compile dan run, lalu masukkan nama mahasiswa yang terdampak banjir. Tekan enter dan masukkan name. Lalu tekan enter, masukkan program studi mahasiswa. Lalu tekan enter, masukkan status terdampak banjir mahasiswa. Apakah mahasiswa tersebut terdampak atau tidak? Lalu tekan enter. Nah, di sini akan muncul data mahasiswa yang terdampak banjir. Baiklah, sekian yang dapat saya presentasikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.